Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat semuanya, ya sampai bertemu sore hari ini. Alhamdulillah di pembinaan lagi ya, Sabtu sore bersama The Founder. Insya Allah akan segera kita mulai. Baik, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baik, sebelumnya saya ingin cek audio dulu ya. Boleh teman-teman yang di Zoom atau di YouTube yang audionya oke, boleh jempolnya yang di YouTube ya. Yang di Zoom yang dengar suara saya dengan jelas boleh jempol kanan. Ya, oke, terima kasih. Ya, teman-teman yang di YouTube juga Masya Allah ya sudah gabung. Coba kita cek ya yang di YouTube. Jempolnya yang nyimak di YouTube yang jelas suaranya, boleh jempolnya? Oke, ya. Oke. Ya, baik. Baik, kita mulai ya. Baik, sahabat semuanya, teman-teman semuanya, mitra British Propolis dimanapun berada, ya. Acara pada kesempatan sore hari ini ya bersama The Founder dengan tema tetap melejit di masa sulit. Baik. Nah, sebelum kita mulai ya agar acara ini berjalan lancar ya, Allah ridhoi ya dan tentunya membawa manfaat untuk kita semuanya. Mari kita awali acara kesempatan sore hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya pada teman-teman semuanya. Saya persilahkan untuk membaca Al-Fatihah dan berdoa masing-masing. Persilahkan. Ya, oke. Teman-teman semuanya, sebelum Mas Ipo mulai ya di sore hari ini, ya, saya ingin sedikit sharing-sharing dulu, ya, bahwa materi pada kesempatan sore hari ini adalah tetap melejit, ya, artinya tetap melejit. Melejit berarti lebih dari bangkit, gitu ya, lebih dari sekedar bangkit. Jadi melejit walaupun di masa sulit, gitu ya. Yang namanya masa sulit, ya seperti sekarang ini ya, bisa jadi bagi sebagian orang ya masa seperti sekarang ini ya secara umum orang ya ini dinamakan masa sulit ya, masa pandemi seperti sekarang ini ya. Jadi ada wabah, ada virus ya kan, ekonomi ya berdampak ke semuanya, ke berbagai bidang, dan ini ya di sadari atau tidak disadari ya jelas ini berpengaruh kepada semua aspek dan ini masa sulit ya. Dan sebenarnya ya masa-masa sulit seperti ini ya sebelumnya pernah ada juga sebelum pandemi ya, pandemi yang sekarang 2021. Bagi kita mungkin ini yang pertama, tapi bagi orang-orang terdahulu gitu ya, itu juga pernah mengalami masa sulit ya, mengalami pandemi, masa sulit juga pernah gitu. Ya, seperti wabah ya pada zaman Rasulullah juga pernah ada. Kemudian di masa-masa berikutnya juga Perang Dunia II misalnya ya, Perang Dunia. Nah, itu kan masa-masa sulit buat semuanya, bukan hanya buat satu negara tapi berpengaruh pada semua negara. Nah, termasuk misalnya saat Perang Dunia Kedua gitu ya. Perang Dunia Kedua. Nah, ini ada satu kalimat bagus sekali ya dari salah satu Perdana Menteri Inggris ya pada masa itu ya, pada masa Perang Dunia II, siapa ya? Winston Churchill ya. Jadi apa kalimatnya? Ini saya akan share ya. Mohon izin. Ya. Nah, ini dia ya kalimat dari Winston Churchill ya. Jadi never let a good crisis go to waste. Ya, maknanya bagaimana ya? Jadi krisis itu tidak selalu buruk ya. Krisis tidak selalu buruk misalnya. Jadi jangan krisis itu bisa jadi menghadirkan peluang gitu ya. Jadi bisa jadi dengan krisis tersebut ya kita akan melakukan tindakan yang sebelumnya tidak pernah kita terpikirkan ya. Jadi kita dapat peluang di situ ya. Nah, krisis akan menjadi baik ya, menjadi bagus ya bagi orang-orang yang bisa melihat peluang ya. Tapi kalau orang nggak bisa melihat peluang, ya krisis itu jadi buruk buat dia gitu ya. Jadi termasuk Perang Dunia II ya, bagi dia ya, bagi Winston Churchill ya, Perang Dunia II ada hikmahnya gitu ya. Nah, bagi kita juga sama ya, dengan adanya pandemi seperti sekarang ini tentu ada hikmah yang bisa kita ambil ya. Jadi jangan sampai krisis itu berlalu begitu saja ya tanpa ada hal baik yang kita peroleh. Nah, salah satunya apa ya? Misalnya kita bisa jadi ya kalau nggak ada pandemi seperti sekarang ini, kita nggak pernah terpikirkan yang namanya bekerja dari rumah, ya, menghasilkan rupiah dari rumah, ya, kemudian geber di online-nya dan lain sebagainya. Kita mungkin nggak pernah terpikirkan, ya, nggak pernah terpikirkan bagaimana makanan bisa di frozen, di packing, ya, gitu. Kita order makanan dari rumah, ya, datang ke rumah dan seterusnya. Itu makin di masa pandemi kan makin
gencar sekarang gitu ya, makin berkembang, makin maju gitu ya, orang-orang makin berinovasi. Nah, ini diantaranya adalah bagi orang-orang yang memanfaatkan peluang. Nah, termasuk juga bagi kita mitra-mitra di BP ini, Masya Allah gitu ya. Ini ya pandemi justru membawa hikmah yang besar buat kita ya, hikmah yang luar biasa. Ya, di saat mungkin yang lain, yang punya usaha yang lain ya terpaksa harus ya mengalami krisis ya, mengalami seperti pengurangan karyawan, yang ada karyawan ya, kemudian yang jasa apalagi ya, dia tidak ada pengunjung dan lain sebagainya. Nah, justru kita ya teman-teman di BP, alhamdulillah ini peluang buat kita ya untuk bisa ya memberikan manfaat lebih besar di sini ya di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi ini adalah kesempatan juga bagi kita ya untuk memberikan ya pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan di bidang kesehatan. Jadi kita alhamdulillah kan bergeraknya di bidang kesehatan. Nah, termasuk tips dari Mas Ipo gitu ya, ilmu-ilmu dari Mas Ipo yang jauh sebelum pandemi sudah beliau sampaikan. Tetapi ternyata apa yang beliau sampaikan itu relevan, sangat relevan justru diterapkan pada masa pandemi ya. Jadi ilmu-ilmu beliau bagaimana tentang memulai bisnis, bagaimana membesarkan bisnis, bagaimana mempertahankan bisnis, dan bagaimana melejitkan bisnis. Nah, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Bagaimana bisnis insya Allah akan melejit ya, akan melejit, bukan hanya sekedar bangkit, bukan hanya sekedar bertahan ya. Jadi di luar sana mohon maaf ada yang masih harus berjuang untuk bertahan ya, biar nggak gulung tikar, masih berjuang ya, karyawannya dipertahankan ya, dan lain sebagainya. Tapi kita ya insya Allah kita di sore hari ini akan belajar ya, di masa sulit seperti sekarang ini justru kita ambil peluang ya, bagaimana agar kita bisa bangkit ya, penjualan bisa makin melejit insya Allah ya. Semuanya siap belajar ya. Coba yang di YouTube kalau siap belajar ya, sore hari ini bilang saya siap belajar gitu ya. Saya siap belajar sambil tambahin jempolnya. Oke, ya, yang di YouTube ya. Oke. Ya. Oke, Masya Allah ramai sekali yang di YouTube juga. Oke. Ya, yang di YouTube udah 1.000 ya, 1.000 gitu ya. Yang di Zoom nanti insya Allah juga di YouTube juga terus bertambah insya Allah. Baik, teman-teman semuanya ya. Jadi sore hari ini kita akan belajar banyak ya dengan Mas Ipo tentang melejit ya di masa sulit. Jadi masa sulit itu sebenarnya ya bisa jadi bagi sebagian orang ya itu masa sulit. Tapi bagi sebagian orang yang lain mungkin ya karena dia menyikapinya bagus ya, bagaimana dia menyikapi kondisi dia bagus, akhirnya itu bukan jadi masa sulit, tapi justru jadi peluang ya. Bahkan ya masa sulit sebenarnya ya selalu beriringan dengan kondisi yang sulit gitu ya, selalu beriringan dengan kemudahan. Itu Allah janjikan ya dalam Al-Qur'an, teman-teman tahu semuanya ya inna ma'al usri yusra. Ya, jadi sesungguhnya bersama dengan kesulitan ya, bersamaan itu artinya berbarengan itu dengan kesulitan ya pasti ada kemudahan ya, selalu ada kemudahan. Jadi masa seperti ini ya pasti dibarengi dengan kemudahan. Nah, bagi siapa? Ya bagi orang-orang yang yakin. Ya, kalau kita yakin itu ada kemudahan, ya harusnya kita jadi optimis. Ya, di masa seperti ini kita optimis, jangan sampai ya pesimis, gitu ya. Nah, orang yang yakin sama ayat tersebut, ya harusnya dia yakin, ya makanya dia optimis. Wah, berarti di masa seperti ini sesungguhnya ada kemudahan ini. Ya, nah kemudahan siapa yang bisa melihat? Ya orang-orang yang bisa melihat peluang, bisa melihat kemudahan, bagaimana dia bersikap juga menyikapi pandemi, ya. Nah, insya Allah dia yang akan mendapatkan kemudahan tersebut. Dan alhamdulillah gitu ya, insya Allah kita semuanya ya termasuk bagian daripada yang Allah berikan kemudahan itu. Ya, kita diberikan kemudahan ya di masa pandemi seperti sekarang ini bisa tetap berjualan, ya, bisa tetap menghasilkan, walaupun hanya dari rumah, ya, kita nggak kemana-mana, ya, kita tetap bisa menghasilkan. Dan menghasilkannya ya bukan sekedar hanya cukup untuk kita, alhamdulillah bisa cukup untuk yang lainnya juga. Nah, contoh lain misalnya ya di pandemi seperti sekarang ini ada juga yang dapat hikmah ya rezeki nomplok. Nah, teman-teman tahu nih ya, ada rezeki nomplok tuh di sebuah desa ya di Jawa Timur, ya dapat rezeki nomplok apa? Ya, itu besar sekali Masya Allah ya. Jadi penggantian lahan ya sebagai kompensasi penggantian lahan itu nilainya luar biasa kan ya, nilainya besar ya. Mereka ya dapat penggantian kompensasi sampai miliaran rupiah ya, dan mereka ya menggunakan untuk apa? Ada untuk beli mobil rame-rame yang viralnya itu ya, beli mobil bahkan sampai berapa? 176 mobil ya, satu rumah ada yang beli 2, ada yang beli 3. Nah itu kan luar biasa. Nah itu haknya mereka ya kan, mereka yang dapat ya, bukan kita yang dapat ya, kita di BP udah dapat juga rezeki nomplok sebenarnya ya, nanti akan
Kapan-kapan kita sharing juga ya. Rezeki nomplok kita sebenarnya dikenalkan dengan BP itu juga rezeki nomplok ya buat teman-teman semuanya, gitu ya. Nah di sana yang tadi dapat rezeki nomplok gitu, alhamdulillah gitu ya. Jadi kita kalau di BP alhamdulillah punya ilmunya. Ketika dapat rezeki ya kita gunakan untuk apa ya. Dan teman-teman BP alhamdulillah punya ilmu juga untuk ngelola kalau dapat uang banyak gimana gitu ya, nggak sekedar untuk beli kesenangan, kebutuhan dan sebagainya. Ya, alhamdulillah Mas Ipo sudah hadir di tengah kita ya sore hari ini. Insya Allah kita akan langsung belajar ya dengan beliau. Mas Ipo Santosa sudah siap ya? Assalamualaikum Mas Ipo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Silakan Mas Ipo Santosa, kita persilahkan waktu dan tempat Mas Ipo Santosa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, teman-teman di YouTube, di Zoom, kalau mendengar suara saya dengan jelas, coba acungkan jempolnya boleh? Gerakkan jempolnya boleh? Agak kencang geraknya boleh? Agak ngebut? Jempolnya yang di YouTube juga kasih jempol yang banyak, ya, bikin YouTube-nya hang. Karena jempol kita yang banyak itu. Oke, ya, alhamdulillah. Oke. Mungkin teman-teman sudah tahu ya kondisi sekarang seperti apa. Ya memang ekonomi secara umum, secara global ya itu tidak terlalu oke. Tapi alhamdulillah kadarullah kita oke ya, kita oke. Nah cuma kita kan memang harus membandingkan sama yang lain ya. Kayak tadi pagi saya ngisi juga di sebuah komunitas gitu ya, mirip-mirip dengan kita gitu. Ternyata tahun kemarin mereka juga mencapai 3 kali lipat. Ya. Nah artinya yang kayak kita ini banyak gitu loh. Jadi kita juga jangan berpuas diri gitu loh. Ibaratnya klub bola gitu ya, kita nganggap cetak bolanya udah bagus ya. Sekali tendang gol, sekali tendang gol. Ternyata di sana juga sekali tendang gol, sekali tendang gol gitu. Ya, makanya kita perlu juga komparasi gitu. Dan begitu saya ukur total omset ya, ternyata kita juga masih belum sama dengan mereka gitu. Nah, saya mulai melakukan komparasi ya sambil bersyukur gitu ya, agar kita bisa mencapai lebih baik lagi ya. Boleh ditayangkan slide-nya, Mas Barka? Ini beberapa kejadian ya yang memang real ya terjadi di sekitar kita ya di Indonesia dan negara-negara tetangga gitu ya. Bagaimana ketika krisis, pandemi, resesi ya, David Beckham aja ternak lebah ya, Rolls-Royce jual madu, AirAsia sempat jual kambing ya. Ini saya cross check di berita-berita utama ya, media-media utama. Jadi bukan kata orang gitu. Ternyata ini beneran terjadi. Terus juga Thai Airways ya itu mengalihkan bisnisnya jual gorengan ya. Maskapai jual wisata langit ya. Jadi muter-muter tanpa landing. Take off ya dan landing di bandara yang sama. Ya ini dilakukan di Australia, Taiwan dan Jepang gitu. Walaupun kurang direspon oleh pasar ya. Terus juga hotel menjual jasa karantina. Ya, isolasi mandiri gitu. Oke. Kemudian Traveloka bahkan menjual tayangan interaktif. Nah, mitra BP, ya, layarnya balik lagi ke saya. Mitra BP itu ternyata kita diharapkan ya adaptasinya nggak sampai serumit itu. Ya, virus bisa bermutasi, ya kan? Tapi manusia bisa beradaptasi. Jangan kebanyakan gengsi. Ya, saya masih ketemu tuh ya mitra, bahkan leader besar gitu ya. Itu suaminya nggak nyemplung di bisnis. Kenapa? Aku nggak bisa jualan. Lah dipikirnya istrinya bisa jualan nggak? Awalnya istri juga nggak bisa kok, bukan pedagang, bukan pengusaha kok. Ya bergerak di bidang kesehatan, yang ini di bidang pendidikan. Tapi kalau mau, ya ada jalan. There's a will, there's a way, gitu loh. Ya, aku nggak bisa jualan katanya. Ini pandemi, ya resesi sudah setahun. Jadi harusnya kita sudah beradaptasi, sudah move on gitu. Ya. Nah, ini saya lihat yang mostly majority adalah apa? Memang wanita yang bergerak. Ya, laki-lakinya banyak yang beralasan. Ya, saya nggak ada bakat lah, saya nggak bisa lah. Lah istri juga bukan pedagang kok awalnya. Saya ketemu kayak gini bukan satu atau dua, ya, ratusan yang kayak gini, kelakuannya sama gitu. Ya, kalau keluarga saya udah saya tegur keras sudah orang-orang seperti ini. Nah, sudah saatnya kita beradaptasi dan tingkat adaptasi yang diharapkan yaitu tidak serumit mereka. Mereka dari maskapai atau jual gorengan, pemain bola atau jual lebah, madu lebah gitu. Ya, ternak lebah. Ya kan? Awalnya bisnis maskapai, penerbangan, wisata atau jual kambing. Itu rumit adaptasinya, repot adaptasinya. Nah, yang kita minta, kita harapkan di sini tidak serumit itu. Jadi harusnya kita lebih bisa lagi. Ya, jangan beralasan, jangan excuse gitu. Di BP apa sih repotnya? Memang ada kerepotan di BP, tapi ya nggak repot-repot banget. Nyiapin bahan posting, ya, nyiapin copywriting,
ya, dan hampir semuanya yang pokok-pokok sudah disiapin dari pusat, sudah disiapin dari saya gitu. Tinggal kita modif-modif dikit. Jadi tidak ada kerumitan yang berarti, ya. Kita memang mengalami masa-masa sulit di sini. Bagi orang luar, ternyata kan kita enggak juga gitu. Kita mungkin bosan di rumah aja, gitu kan? Kalau mereka lebih bosan lagi, kenapa? Di rumah aja dan nggak ada duit, gitu. Kita di rumah aja masih bisa GoFood ya dan seterusnya. Mereka nggak bisa lagi sudah. Ya. Nah, jadi tingkat adaptasi yang diharapkan ya oleh komunitas BP ini, ya bisnis BP ini tidak serumit yang kita bayangkan ya. Jadi sudah waktunya untuk move on ya. Latihan posting, latihan bikin copywriting, latihan bikin artikel. Ya, biar pintar beneran. Ini tim sama kita itu berharap kepintaran kita. Ya. Mohon maaf, tim tidak akan respect pada leader yang goblok. Ya, saya ngomong pahit tapi ini benar. Sekali yes, 2 kali yes, tapi udah 1 tahun, 2 tahun, leadernya goblok aja juga. Itu tim akan pelan-pelan ya turun respect-nya. Respect-nya turun, penjualannya turun. Orang itu hanya mau dipimpin ya dengan apa? Dengan otoriti yang lebih kuat. Oke? Karena ilmu kita, wawasan kita, skill kita, oke? Atau antisipasi kita. Kalau kita nggak punya itu, ya udah kita ditinggalin sama tim atau tim kurang loyal atau ya terpaksa dipimpin sama kita karena ya udah jalurnya ini ya sudah, alurnya ini ya sudah seperti itu. Nah, saya tidak mau teman-teman seperti itu. Kita di sini ya mostly dari kita punya tim yang untuk dibina dan wajib dibina memang. Ya pastikan kita beradaptasi dengan apa? Belajar. Ya baca buku-buku. Jangan yang sekedar dari saya. Dari saya udah cukup nih. Ya baca lagi yang lain. Ya baca lagi yang lain gitu. Ya kan? Kemudian apalagi latihan dibikin copywriting. Ya, tulisan juga. Coba teman-teman perhatikan. Itu hampir semua postingan saya 10%, 20% itu mengandung unsur promosi. Coba perhatikan. Betul, betul. Ya. Coba perhatikan. Kayak tadi pagi juga saya nulis tentang apa tuh? Nampol. Nampol gitu. Ya, judulnya nampol gitu kan. Modal jempol, hasil nampol gitu. Ya kan? Tapi itu ada tuh di tengah-tengah bagian akhir itu promosi. Sebenarnya tentang kita itu. Lihat lagi postingan sebelumnya ada juga. Terus juga tentang pembangunan sekolah itu kan tentang kita juga semuanya. Ya. Nah, jadi ini insya Allah tulisan itu kan orang suka gitu. Tulisan saya itu insya Allah orang suka. Oke? Tapi juga ada unsur promosinya. Tapi orang tidak merasa dijualin. Ya. Itu saya ngecek, saya ngomong gini, ngecek dulu soalnya. Saya dengan 2 bulan yang lalu udah beda kenaikannya. Ya, sekarang saya bisa dapatin 200.000 itu stabil. Jangkauan. Ya, tingkat saya juga udah makin tinggi gitu. Artinya apa? Ini orang-orang di luar kita sudah. Ya, makin banyak orang-orang di luar kita gitu. Jadi saya pun mengasah diri, melatih diri gitu. Ya, dan ini kan semua orang bisa nulis cerita, tidak haruslah pakai ilmu khusus ya. Jadi kita udah dengar ya sesuatu, sudah baca sesuatu, kita olah lagi dengan cerita kita. Ya, anggap aja cerita gitu. Ya kan? Nah, itu insya Allah pasti bisa. Andai kata nggak bisa, ya mungkin 1 bulan. Masa 2 bulan nggak bisa terus? Ya kan? Nah, bahan postingan. Termasuk juga nih teman-teman ya yang komen di Instagram saya, di Facebook saya. Ya. Itu kalau komen, latihan bikin ya komen yang panjang. Komen yang apa? Jangan cuma amin, oke, sip, jempol. Ah, ini enggak latihan nulis namanya nih. Coba latihan nulis, latihan berkata-kata. Ini bagian dari beradaptasi. Gitu. Agar apa? Tulisan itu kita terlatih ya, dan itu kan bisa di copy paste, nanti bikin artikel kita sendiri. Untuk status kita sendiri bisa, atau bahan story kita sendiri bisa. Ya, atau bahan pembahasan di grup WA kita sama tim bisa juga. Ya. Jadi maksudnya sekali mendayung ya 2-3 pulau terreklamasi. Ya kan? Nah, jadi sekali mendayung 2-3 pulau terreklamasi gitu. Karena tulisannya itu, komen itu bisa kita pakai di berbagai macam platform, ya. Nah, latihan bikin tulisan yang panjang. Saya beberapa hari yang lalu ya, seperti biasa itu tiap maghrib saya biasanya cerita sedikit ya 2 menit 3 menit ke anak-anak gitu. Saya tanya sama mereka udah sering dengar cerita tentang Nabi Musa. Ya, coba saya ingatkan kembali mereka, saya remind kembali mereka ya. Apa mukjizat Nabi Musa? Dia ngangkat tangannya, ya ini tertulis di Al-Quran, ya sampai keluar cahaya dari pangkal lengannya sampai ke ujung tangannya. Jadi ngalahin Iron Man. Ya kalau Iron Man cuma di sini doang. Ya kalau Nabi Musa dari ketiaknya sampai ke ujung tangannya, itu tertulis di Al-Quran. Itu salah satu mukjizat beliau. Terus bagaimana tongkat bisa berubah jadi ular besar, gitu. Ya memakan ular-ular sihir lainnya. Oke. Terus juga bagaimana tongkat membelah lautan. Oke. Dan masih banyak lagi. Ya, betul, betul. Mereka bilang, udah pernah dengar. Saya tanya lagi, mukjizat apa yang terbesar dari Nabi Musa? Ya, nah ada 2 ternyata. Ya, dan 2 ini adalah apa? 2 ini adalah kata-kata. Pertama, kitab suci diturunkan kepada dia, Taurat.
Itu alhamdulillah dijawab oleh Khadijah waktu itu. Ya. Jadi dia bilang, Taurat. Oh, bagus, saya bilang. Ya, kitab suci saat itu. Oke. Satu. Kedua apa? Ketika beliau pertama kali menghadap Fir'aun. Jadi dia datang sendiri, ya, di backup oleh saudaranya Harun, ya. Karena apa? Dia ini nggak berani ngomong. Dia nggak berani ngomong. Kenapa nggak berani ngomong? Pertama, memang dia ada kendala bahasa, ya. Jadi ada yang ulama mengatakan dia itu disleksia atau gagap gitu ya, nggak lancar ngomongnya, ya itu satu hal. Kedua, dia utang budi sama Fir'aun. Dia dibesarkan sama Fir'aun, ya, dibesarkan oleh Fir'aun di istana Fir'aun. Utang budi kan? Malu gitu loh, nggak ada muka gitu loh. Masa nasihatin orang yang seperti itu? Ya, satu. Kedua, dia pernah bikin kesalahan, mukul orang, terus kabur kan gitu. Ya kan? Nah, jadi ada malunya, ya, ada juga perasaan takut. Kenapa? Ya, kasus ini satu hal, kemudian apa? Ini orang terkuat dan zalim dia. Kalau terkuat dan bijaksana mah aman. Ini terkuat dan zalim gitu. Nah, ini akan dihadapi. Makanya dia minta request sama Allah. Ya Allah, aku minta backup. Ya, Harun. Oke. Dengan harapan ini nggak punya dosa masa lalu, nggak punya kesalahan masa lalu, nggak punya utang budi juga. Jadi kalau ngomong mah lancar, ntar dia yang ngomong gitu. Ya, ternyata begitu sampai di istana, ini nggak ngomong, yang ngomong tetap Nabi Musa. Ya, jadi saya coba baca ya sejarahnya. Jadi Nabi Harun itu tetap jadi figuran ya dalam adegan itu ya. Tapi dia nggak ngomong sama sekali, tetap Nabi Musa yang ngomong semuanya. Dan ternyata itu adalah mukjizat Nabi Musa. Ketika dia ngomong itu, Firaun nggak bisa bantah. Sampai gelagapan, timnya gelagapan, ya penasihatnya gelagapan, tukang sihir juga gelagapan. Saking nggak bisa itu argumen, makanya Firaun nantang, ya sudahlah kita adu sihir aja ntar, gitu. Sampai kayak gitu tuh. Jadi intinya pas itu dia udah kalah, makanya dia cari area yang lain, dia cari arena yang lain. Karena di pertarungannya dia kalah. Jadi apa itu? Itulah mukjizat kata-kata, ya. Nah jadi kata-kata ini nggak main-main. Orang sering bilang ke kita, lu ngomong doang. Ya mending dong kayak kita ngomong doang dapat duit, daripada dia jukir balik nggak dapat duit, ya nggak? Saya sering dibilang sama teman saya kan, masih potong modal ngomong doang, jual ludah doang gitu. Ya masih gua ngomong dapat duit, lah balik gak dapat duit coba. Ya kan? Nah, ini adalah cara praktis. Ya kita caranya adalah dengan posting. Orang lain pontang-panting. Ya kita dengan mengurai kata-kata, alhamdulillah. Ya kan? Dan dalam Islam kata-kata itu nggak sembarangan. Mukjizat Nabi Musa yang terbesar adalah dua. Pertama Taurat, yang kedua adalah ketika dia frontal ya pertama kali melawan Firaun. Datang ke istana ya. Bayangkan tuh ya, ini penguasa full dengan angkatan bersenjatanya gitu ya. Dia ditemani cuma satu orang aja, Harun. Ya. Orang biasa juga kayak dia. Bukan juga jago silat, ya kan? Bukan juga jago karate gitu ya. Nah, diharapkan bisa ngomong, ternyata nggak bisa ngomong juga. Yang ngomong ternyata Nabi Musa juga. Oke? Nah, jadi teman-teman, ini adalah the power of word, ya, kekuatan kata-kata. Change your word, change your word. Ubah kata-katamu, ubah dunia. Nah, kita latih di sini. Jadi setiap kali postingan, jadi postingan tuh nggak main-main. Bersiap adalah untuk mitra untuk teman-teman semua, ya, dalam rangka pembinaan saya ini, mentoring saya ini. Makanya materi itu jahitan terus, ada jahitannya terus itu, ya. Jadi kalau teman-teman lihat film Avenger itu ada jahitannya semua, ya kan? Nah, terhubung. Tuh saya juga sama, itu ada hubungannya semua, nggak lompat tiba-tiba itu, ya kan? Dan bahkan kalau teman-teman sudah terlatih juga nulis, ya, misal sudah gabung di BP 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Saya udah gabung 10 tahun, nah bohong itu, BP baru 4 tahun kok, masa 10 tahun udah gabung gitu ya. Nah, jadi kalau yang sudah terlatih gitu nulis, tambah satu ilmu lagi. Apa itu? Humor. Humor adalah kebijaksanaan yang lebih tinggi. Orang kalau ngasih humor dalam konteks yang tepat, itu pasti orangnya cerdas. Karena dia bisa melihat semua fenomena itu, dia kasih lucuan, ya, lucuannya soal itu, ya. Jadi dia satu level lebih tinggi daripada orang lain. Sehingga akhirnya apa? Orang terbetik ya, saraf humornya. Akhirnya gue ketawa juga gitu, senyum-senyum juga. Dan ketika kita humor, orang nggak merasa dijualin. That's powerful, ya, that's powerful. Jadi ketika orang udah udah senang dia, orang nggak merasa dijualin, ya. Jadi orang kalau sudah merasa good mood, ya, otak kanannya sudah terpuaskan, itu otak kirinya langsung agak berkurang, ya. Makanya orang kalau suka analisa itu biasanya nggak suka humor. Begitu ada humor, analisanya akan turun. Akhirnya apa? Dia mudah untuk beli, mudah untuk transaksi, gitu, ya kan? Kalau nggak ditanya terus, ini katanya jaminan, gimana jaminannya? Kalau nggak laku gimana? Lah mau join BP cuma 660.000, kayak mau beli rumah 600 juta. Banyak tanya luar biasa gitu ya kan. Kalau beli rumah ya wajar ya, karena mau dipakai jangka panjang, harga juga lama, mesti ngomong sama orang tua, mertua, sama kucing juga nanya. Kucing mau suka nggak di rumah ini? Nggak apa-apa ditanya. Ini cuma 650.000, banyak tanya coba. Nah tapi gitu, kalau humornya otak kanannya tidak terpuaskan, ya, kalau orang itu misalnya merasa mood, oke, humor, tertawa, gitu, atau haru, nah itu kirinya akan turun.
Ya, jadi analisanya akan berkurang, kritisnya akan kurang. Ya, dia akan mudah untuk transaksi. Tapi kalau enggak, pilihnya akan jalan terus, analisa terus, tanya, ya ini BPOM mana nomornya, ini halal mana nomornya, dicek nomornya coba sama dia. Ya, nomornya apa artinya? Lain nanya sama kita coba. Dia makan citato udah 20 tahun nggak pernah ngecek itu nomornya atau apa gitu. Pokoknya dimakan terus coba itu. Ya, pas mau beli BP ditanya nomornya, dicek nomor semuanya coba. Ada gini orang itu. Tapi kita ketemu kayak gituan. Saya kenapa berani ngomong kayak ginian? Karena ketemu dengan mitra yang kayak gituan. Gitu. Nah, itu otak kirinya. Nah, kita latihan berkata-kata, dan lebih bagus lagi kalau teman-teman itu ya sudah 2 tahun bergabung, ya menurut saya kita harus naik ke level yang berikutnya, tulisannya dikasih humor. Dikasih apa? Ya, ada unsur humor, bukan horor ya, bukan horor. Kuntilanak ya, orang nggak jadi join akhirnya ya. Dikasih humornya. Ya, bahkan kalau di tulisan saya kuntilanak pun tetap lucu jadinya, ya. Hantu pun tetap lucu jadinya, ya. Itu tulisan saya hantu aja miskin, itu ustaz-ustaz pada komen semua di sana gitu ya. Padahal tulisan tentang hantu gitu ya. Ada hantunya, ada kuntilanaknya ya, macam-macam semuanya gitu ya. Hantu di Indonesia tuh kreatif ya, banyak banget gitu ya. Karena orangnya susah, jadi ngayalnya yang susah-susah semua. Ya. Nah, jadi adaptasi yang diharapkan di BP ini, insya Allah nggak terlalu banyak. Ya, saya juga latihan, istri saya juga latihan bikin tulisan itu. Jadi bukannya kita juga sampai pada tahap yang final, enggak. Ya, kita berlatih terus. Ya, kita berlatih terus ya, dan tidak ada kata final gitu. Nah, teman-teman, coba tanya dirinya, kira-kira penulis nggak? Penulis mega bestseller nggak? Ya, pernah menerbitkan buku nggak di Gramedia? Enggak dong. Nah, rata-rata enggak kan? Artinya apa? Kita yang latihan nulisnya lebih banyak dong. Ya kan? Kita yang latihannya lebih banyak dong. Wong kita bukan penulis. Ada nggak yang penulis bestseller atau mega bestseller? Coba ngacung. Ya, yang 1 juta eksemplar itu ada nggak kira-kira? Nggak ada dong. Nah, berarti kita lebih latihan dong, karena kita memang aslinya bukan penulis. Ya, kita belum proven nih. Latihannya lebih kencang. Saya cara pikir dulu kayak gitu. Saya dulu waktu kuliah, teman saya itu main-main IPK 3, main-main IPK hampir 4. Bingung saya. Malam-malam nongkrong, ya kan? Pas waktu liburan, dia liburan, jalannya jauh-jauh semuanya. Jarang belajar. Nah, saya menganggap apa? Memang dia pintar. Saya nggak bisa kayak dia, ya kan? Nah, jadi pas dia nongkrong main, dia main gitar dan seterusnya, ya saya terpaksa belajar gitu. Karena saya merasa memang tertinggal dibanding dia, gitu. Saya lagi teman yang lain, dia memang pintar, terus bapaknya kaya lagi. Ya, jadi dia santai-santai dikit nggak apa-apa. Saya nggak bisa kayak dia. Ya, jadi saya harus lebih keras, lebih kerja keras. Ya, belajar juga lebih keras gitu. Nah, teman-teman juga sama. Penulis nggak kira-kira? Udah bestseller nggak? Udah terbit nggak di Gramedia? Belum kan? Pernah nggak 1 juta eksemplar? Belum pernah kan? Nah, artinya kita yang latihan nulisnya lebih banyak dong. Harusnya seperti itu. Jadi kalau saya nulis 1 hari 1 postingan, harusnya teman-teman lebih. Ya, jangan mau kalah, harusnya lebih dong. Ya, agar bisa ngejar saya atau melampaui saya. Ya. Nah, jadi ini adaptasi yang saya harapkan teman-teman ya, agar kita melejit sama-sama. Ya, melejit sama-sama. Saya pengen ya tahun ini jangan 3 kali lagi. Tahun lalu kan kita tumbuh 3 kali lipat. Kalau bisa tahun ini 10 kali lipat. Ya, atau mungkin ya beberapa itu 4 kali lipat, 5 kali lipat, kita 10 kali lipat. Itu kan angka rata-rata. Kita mesti lebih dong, ya kan? Kita mesti lebih, dan di BP itu sangat-sangat mungkin semuanya. Ya, kita udah lihat sendiri ya bagaimana orang ya itu pertumbuhannya, naik income-nya ada 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu ya. Oke, kalau nggak percaya gini, kita cek aja. Teman-teman di YouTube, teman-teman di Zoom yang mengalami kenaikan income ya sejak gabung di BP, coba ketik ngacung. Yang di Zoom ngacung ya, yang di YouTube juga ngacung. Tunjukkan tangannya coba. Yang mengalami kenaikan income ya, biar mitra-mitra baru pada lihat tuh. Coba ngacung yang banyak tangannya coba di YouTube. Yang mengalami kenaikan income sejak gabung di BP, coba ngacung tangannya. Nah, itu kan, itu adalah contoh real, contoh nyata, ya. Jadi teman-teman yang baru gabung baca tuh, lihat tuh, ya. Jadi mau cari income tambahan, income lebih di sini tempatnya. Ya, mau cari amal jariah di sini tempatnya, gudang ilmu di sini tempatnya, ketemu para ulama di sini tempatnya. Ustadz Abdul Somad, alhamdulillah sudah sama kita. Ustadz Das'ad juga sudah, ya. Syekh Muhammad Jabir sudah, Syekh Ahmad Al-Misri sudah juga alhamdulillah. Ustadz Ahmad Faisal sudah juga, ya kan? Ustadz Fatih Karim sudah, Ustadz Benri sudah. Ya, Mas Muzamil sudah, alhamdulillah. Kurang apa lagi coba? Ya, kalau nggak gabung berarti kurang asem itu. Ya, nah jadi ya, saya pengen teman-teman ya di sini itu kita rupiahnya dapat, amal jariah juga dapat, ya kan? Dan di sini kalau kita pengen ilmu agama, ilmu parenting, insya Allah juga dapat. Kemarin kita belajar sama Ustadz Benri, ya, dan insya Allah berapa hari lagi kita akan belajar sama Bu Aisyah Dahlan. Sama siapa? Belajar ntar lagi? Nah, untuk kedua kalinya insya Allah ya. Insya Allah akan hadir untuk kita ya, ngajar lagi buat kita. Oke?
Mas Barkah boleh tanyakan lagi slide berikutnya? Ya, insya Allah adaptasi di BP nggak rumit-rumit banget ya, nggak ribet-ribet banget, insya Allah. Ya. Nah, kalau kita cek sejarahnya, ya memang kita ini Islam ya sejarahnya ya dagang, ya kan? Nabi, ayah Nabi, paman Nabi, istri Nabi, mertua Nabi, menantu Nabi, penerus Nabi, ya orang-orang yang masuk surga, penyebar agama Islam, Imam Hanafi, ya itu dagang semua. Ya, itu contoh yang udah kita tahu lah, kita udah bahas berkali-kali. Dan kita paham itu adalah sunnah. Bagi teman-teman yang wanita, ya tadi pagi juga saya bahas panjang lebar 40 menit tentang wanita ini, ya. Ingat ya, hidup ini berjalan belum tentu ideal. Kadang-kadang suami meninggal duluan. Statistik menunjukkan memang laki-laki lebih cepat meninggal 4 tahun. Ya, suami meninggal duluan. Gitu ya. Oke, balik lagi lahirnya saya boleh? Nah, meskipun laki-laki, berarti cepat meninggal. Ya, terserah sih, mau teman-teman meninggal duluan boleh, saya kemudian juga boleh, nggak apa-apa ya. Saya sih ridho aja dengan ketetapan Allah gitu ya. Nah, tapi statistik menunjukkan memang laki-laki lebih cepat meninggal di Indonesia dan di luar negeri sama, karena memang laki-laki ini hidupnya penuh resiko, kadang-kadang juga punya kebiasaan yang jelek, merokok, minum, ngebut, ya, atau hobi-hobi yang beresiko. Itu laki-laki biasanya, ya. Itu satu. Kedua, kita lihat ya, jadi kalau wanita tidak punya bisnis, tidak punya backup income, itu agak masalah, agak resiko. Satu. Terus kita belajar dari tahun 2020 kemarin, betapa banyak yang suami di PHK, betapa banyak suami yang mengalami pengurangan gaji, ya, atau apa? Gajinya nol, tidak di PHK, tidak dipecat, tapi dirumahkan. Istilahnya dirumahkan, tapi nggak di rumah. Kenapa? Oh, masih ngekos, masih ngontrak, gimana coba? Ya, jadi bukan rumah dia juga gitu. Ya, kalau dirumahkan dalam arti yang benar ya nggak apa-apa, berarti kan di rumahnya sendiri gitu kan. Ini nggak punya rumah juga gitu. Ya dikontrakan gitu, atau kos-kosan, ya kan? Sehingga akhirnya apa? Wanita terpaksa cari nafkah. Oke? Atau ya bercerai misalnya, mohon maaf. Ya, atau suami sakit keras. Atau misalnya ya laki-lakinya hilang aja. Kan ada tuh laki-laki yang hilang aja, ya kan nggak tahu juntrungnya kemana, ya kan dia ketemu ini yang baru, udah sih hilang aja, anak ditinggalin, ya. Ini kita nggak mau terjadi, ya siapa yang mengharapkan yang terjadi? Tapi saya yakin teman-teman pernah mengalami ya, melihat di sekitarnya kejadian seperti itu. Laki-lakinya kayak gitu aja tuh, persis saya kayak saya bilang tadi itu, entah suaminya meninggal, entah sakit, ya atau hilang aja dia udah laku deh, udah laku sama perempuan lain, anak ditinggalin aja begitu aja. Kejadian ini. Nah, mau nggak mau ya wanita yang menafkahi. Terus juga saya melihat juga ya, itu kadang-kadang kalau laki-laki pegang uang, terus wanitanya nggak ngerti apa-apa. Saya sering melihat zaman sekarang, laki-laki sering semena-mena. Ya, sering semena-mena. Ya, karena wanitanya nggak punya power gitu. Kalau ketemu laki-laki soleh ya nggak apa-apa. Tapi ada juga kan yang, mohon maaf, jenisnya bajingan gitu. Ya, jadi ngasih uang itu pas-pasan, istri nggak bisa apa-apain, dia ngapa-ngapain. Ini kejadian. Ya. Nah, akan beda ceritanya kalau wanita pegang uang juga. Ya, walaupun tidak ada kewajiban di sana. Tapi ingat, wanita terbaik, wanita termulia, ya, Khadijah punya bisnis. Saya punya anak pertama wanita, langsung saya kasih nama Khadijah. Ini wanita paling mulia. Saya pengen dapat ya keberkahannya juga. Kasih nama langsung Khadijah. Ya. Pas pindah ke Jakarta, ketemu main ya, kompleks gitu, ya ketemu mbak-mbak dari rumah lain. Ditanya namanya apa Khadijah? Oh, namanya kampungan ya. Kurang ajar. Ya, ini kejadian gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, kita juga semuanya kampungan ya. Kita kampungan di akhirat semua. Ya. Saya waktu ketemu sama apa tuh ya, kemarin ngobrol juga sama Mas Adrian ya, juga sama yang lain. Mitra BP itu banyak yang kampungan, saya bilang. Kampungan dalam artian yang positif. Dan saya bangga dengan kampungan mereka. Mereka nggak ngerti yang namanya mall-mall yang keren, nggak ngerti. Barang-barang branded nggak ngerti. Nggak apa-apa, itu bagus malah. Jadi pas punya uang, ya kepikirnya apa? Umroh. Kepikirnya apa? Lunas utang. Pikirnya apa? Renovasi rumah orang tua. Ya. Jadi, ya itu aja tuh. Sekolah anak, sekolah yang lebih baik. Ya kan? Fasilitas ya, kesehatan anak yang lebih baik. Itu aja cara pikirnya. Jadi untuk hal-hal yang kayak gitu, kesannya kampungan. Pas saya ngomong drama Korea, banyak yang nggak ngerti juga ternyata. Ya, saya ngomong Chloe nggak paham, saya ngomong tentang Kingdom nggak paham, saya ngomong tentang ya seterusnya ya nggak paham juga gitu ya. Wah, sebenarnya saya nggak nonton juga gitu, tapi saya baca berita, saya tahu ini yang lagi hype, ini yang lagi hits, saya lumayan ngikutin lah ya. Nah, jadi insya Allah kita kampungan dalam rangka yang positif, nggak apa-apa ya, agak-agak kuper untuk urusan kayak gitu nggak apa-apa. Yang penting untuk urusan cuan, urusan agama, nah kita terdepan ya. Cuan ya, CUAN, cuan, cari uang anak nungguin ya. Nah, atau cuan yang lain, cuan ya, cinta untuk Allah dan Nabi. Nah, itu cuan juga ya. Jadi kita buat cuan ini kita pegang. Kita insya Allah expert ya bidang-bidang kayak gini ya. Nah, jadi ada baiknya memang wanita cari nafkah ya. Jadi ini adalah
alasan panjang kenapa, karena kita sih banyak wanita ya, kenapa wanita mesti juga punya nafkah. Dan di BP nggak ada rumit-rumit banget, insya Allah kita semuanya bisa. Ya, teman-teman lihat di sini ya, ini di Zoom teman-teman lihat ya, ada Teh Meda juga ya. Teh Meda ini teman-teman tahu sendiri ya, S2 tamatan ITB ya, tapi rendah hati selalu belajar, ya kan? Bahkan saya ingat banget tuh awal-awal BP belum untung, ya saya tanya gimana mau tetap di BP atau gimana, dia bilang nggak apa-apa, dapat ilmunya luar biasa, masih ini lebih berharga, gitu. Ya itu Teh Meda itu, ya kan? Nah begitu juga yang lainnya, ada Mbak Ratu ya, ada Mbak Desi ya, dan seterusnya gitu. Bahkan ada Mbak Oki juga, alhamdulillah Mbak Oki Sufyanadi ya. Jadi yang pintar-pintar aja, jago-jago dari sini, ya. Kan ada iklannya tuh, orang pintar minum apa gitu ya. Nah, orang pintar join BP gitu. Jadi kalau minumnya mungkin yang lain ya, tapi kalau joinnya di BP insya Allah ya. Oke, buka lagi slide-nya. Tadi soal why sudah, sekarang kita bahas tentang mindset ya, tentang mindset. Iya. Inflasi tadi kita udah bahas ya, harga-harga naik ya, terus sudah pandemi kita udah bahas juga. Nah, mindset ya, jadi pastikan kita adalah tuan untuk pikiran kita adalah Tuhan. Maaf. Pikiran kita adalah tuan, ya, masternya. Maksudnya apa? Kita mengendalikan. Oke? Dan perbaiki pikiran kita. Oke, balik lagi ke sini boleh? Kita sering bikin asumsi sendiri yang akhirnya bikin susah kita. Ya, contoh orang di luar sana ya, bagaimana kerja itu yang mesti 9 to 5. Itu kan asumsi yang dia bikin sendiri. Padahal kan nggak harus kayak gitu. Boleh kayak gitu, tapi kan nggak harus kayak gitu. Ya, termasuk juga ya, barang ini adalah khusus untuk laki-laki, barang itu khusus perempuan. Padahal kan bisa nggak. Bisa juga dijual buat semuanya. Ya, kayak kita sekarang punya Belgi, ya, Belgi wash, ya, dengan Belgi serum, ya. Ini laki-laki bisa pakai, saya pakai kok. Ya kan, saya pakai sejak lama. Saya paling lama pakai, ya. Dan bahkan sebelum Belgi keluar, saya juga pakai ya skincare yang lain, gitu, merek yang lain, gitu. Jadi nggak masalah. Jadi kita itu kadang-kadang ya terjebak pada pikiran sendiri. Makanya kita harus pegang nih, ya pikiran kita tuh ya ini nih, kita yang kendalikan, kita masternya gitu. Jangan malah terjebak pada pikiran orang lain. Ya, serum, ya laki-laki bisa pakai kok, laki-laki bisa jual kok. Ya, dan bahkan laki-laki itu memang dirancang lebih ahli. Ya, laki-laki dirancang lebih ahli. Ya, itu secara otak juga, kapasitas otak laki-laki lebih besar, ya, dan Al-Quran bilang laki-laki dilebihkan memang. Ya, jadi untuk urusan ini pun itu laki-laki lebih ahli, gitu. Ya, jadi untuk penjualan pun harusnya laki-laki lebih ahli, harusnya. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi kan bagaimana jebakan pikiran ini. Kayak tadi tuh yang saya singgung di awal. Oh, saya nggak bisa jualan, saya backgroundnya ini, backgroundnya itu, saya udah berumur, saya masih muda. Alasannya dia cari-cari sendiri. Padahal kalau kita cari kebalikannya ada. Orang yang berumur, sukses di BP, ada. Masih muda, sukses di BP, ada. Backgroundnya bukan bisnis, bukan penjualan, sukses di BP, ada. Ada semua kok, apa yang nggak ada? Ya, yang polisi juga ada, yang tentara juga ada kok semua. Yang ustadz, yang santri, ya, yang hafiz, yang guru, ada semua kok. Saya bisa tunjukin contohnya semua. Yang tinggal di pelosok, mohon maaf, ya, yang tinggal di kota relatif kecil, banyak kok. Ya, kalau BP ini ya, itu duit semua. Indonesia ini duit semuanya. Jangan anggap enteng ya kota yang misalnya tidak terlalu besar, tidak terlalu terkenal. Ya, Kediri, Madiun, Pantai Cermin, ya, Jember, Sukabumi, oke, Indralaya itu ribuan botol tuh masing-masing. Palu ribuan botol tuh masing-masing. Ya, jadi jangan anggap enteng ya kota yang kita sebut kota kecil. No, ya, NTB juga lumayan, alhamdulillah. Ya, nah kalau adu size kalah dengan Surabaya, kalah sama Jabodetabek. Tapi kalau dari segi penjualan BP, wah bisa diadu juga. Ya, Madiun, Tuban, ya kan, Kediri, Jember, ya kan, saya sampai seminar di sana, saya sampai seminar di Blitar, ratusan peserta waktu itu, ya kan, Sukabumi, ya kan, Karawang, Cikarang, ya, Pantai Cermin, ya 2 jam dari Medan, Indralaya 1 jam dari Palembang, itu ribuan botol semua, ya, jadi kayak gitu tuh. Nah, buang tuh, itu pikiran kita sendiri tuh, kota besar, omset besar, belum tentu. Kota besar, omset besar, yes, kota yang belum besar kok tetap besar juga kok omsetnya, ya. Terus juga, oh saya nggak ada background ini, latar belakang ini, tetap bisa kok. Jadi jangan dijebak oleh pikiran sendiri. Kita masternya, kita tuannya, kita kendalikan. Persis bagaimana kita mengendalikan ya, misal ya, oh ini minuman berbahaya, oh ini makanan berbahaya, saya tidak mau. Ya kan? Oh ini miras, saya tidak mau. Kita kendalikan kan? Kita nggak bisa, oh iklannya bagus Pak, makanya saya minum. Nggak bisa, itu artinya kita dikendalikan. Kita dikendalikan. Ya kan? Ternyata orang dapat uang dengan apa? Jadi employee. Ya berarti kita gitu juga. Itu artinya Pak, kita terkendalikan. Harusnya Pak, kita kendalikan pikiran kita. Kita masternya, ya, kita tuannya gitu. Dan perbaiki pikiran kita. Kenapa?
pikiran yang kuat dan jernih. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Pikiran yang apa tadi? Dua tadi, yang kuat dan jernih. Ya, pikiran yang kuat dan jernih itu menjadi magnet yang luar biasa. Jadi harus kuat dan harus jernih. Dan apa? Akhirnya menarik orang sejenis. Makanya maling, temannya juga maling. Kalau nggak copet, kalau nggak rampok, kalau nggak tukang tadah. Nah itu semua. Jadi memang dia tujuannya di sana, crossnya di sana dia. Nah dapatnya orang kayak gitu juga. Tapi kalau kita memang niatnya bisnis, pengen belajar, suka belajar, kita akan dipertemukan juga dengan tim yang kayak gituan. Kita haus ilmu, ketemu tim juga yang haus ilmu. Ya kan? Kita berusaha untuk ikon, teliti, hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi, sudah bisa ini. Kita akan ketemu juga dengan tim yang seperti itu. Ya, kita berusaha untuk ITP, akan insya Allah ya dipertemukan tim juga yang ITP, improve the process. Ya, kita berusaha ASUS, akan ketemu juga orang yang ASUS. Ya, amati, susuli, ungguli, sempurnakan. Gitu. Jadi tergantung kita, perbaiki pikiran kita. Makanya ayatnya bilang yang baik-baik untuk yang baik-baik, yang kecil untuk yang kecil. Ya, kalau yang setengah-setengah untuk yang setengah-setengah, yang sedeng untuk yang sedeng, yang geblek untuk yang geblek. Nah, kita maunya yang seperti apa nih? Saya tim saya nilai-nilai 5 juga nggak apa-apa, Pak. Ya, nilai-nilai 4 juga nggak apa-apa, Pak. Ya udah. Tapi kalau pengen dapat nilai tim yang nilainya 8 kan diri kita. Ya, perbaiki pikiran kita. Ya, pikirkan yang baik-baik ya. Inputnya juga diperbagus terus, ya. Bacaannya juga yang bagus terus gitu ya. Berita yang nggak penting nggak usah ditelusuri. Wah, dia pelakor, benar nggak dia pelakor? Nggak ada urusannya. Apakah itu sepupumu, apakah itu saudaramu, apakah itu tetanggamu? Nggak usah diurus. Kecuali itu memang saudaramu, baru diurus. Atau misalnya itu temanmu, sahabatmu, baru diurus. Ini dengar juga kagak lagunya, nggak ngerti juga gitu. Ya kan, pakai bahasa Arab nggak ngerti. Ya kan, ya udah, nggak usah diurus sudah. Ya kan? Nah, jadi urus aja yang memang relevan buat diri kita, buat bisnis kita. Ya. Kemarin tuh anak saya bercandain, ya. Dulu pernah saya ngomong itu ke istri. Dia nanya sesuatu gitu. Saya bilang sama dia, Papa jawab buat apa? Saya bilang, dapat duit nggak? Saya gini kan. Papa kalau jawab dapat duit nggak? Saya bilang, ya enggak. Dia bilang, dapat pahala nggak? Ya enggak gitu juga sih Pak. Nah, kalau gitu Papa nggak mau. Ya. Jadi masa harus kayak gitu sih Pak? Ya enggak juga. Tapi saya bilang sama dia, ya kita itu mau melakukan sesuatu, ya capek-capek itu sesuatu, harusnya dapat itu. Ya, dapat duit, dapat pahala, atau dua-duanya. Jangan duit pun nggak dapat, pahala pun nggak dapat, ngapain coba? Ya, atau amal jadinya hangus, ngapain coba? Ya, itu pekerjaan ngawur itu namanya kayak gitu ya. Idealnya kita dapat duit dapat pahala atau dua-duanya. Kalau dua-duanya nggak ada, ngapain diurusin, selesai sudah. Ya, perbaiki pikiran kita. Dulu saya pernah tayangkan ya video bagaimana orang kembar ya, wanita kembar kulit hitam ya, kembar identik sifat sama ya, kembar identik fisik juga sama gitu ya. Ternyata ya itu begitu pikirannya diubah, hasilnya akan berubah juga. Bagaimana cara mengubahnya? Dengan lingkungan satu, ya pergaulan satu. Ya, ekosistem bahasannya kita. Ya, terus apa lagi? Dengan bacaan, tontonan. Ya, makanya kayak film horor nggak usah, film yang misalnya penganiayaan nggak usah, berita juga tentang penganiayaan nggak usah. Kayak kemarin itu ada kucing yang dikuliti, jadi berita di detik. Ngapain ditonton? Ngapain dibaca? Nggak ada gunanya. Apakah itu kucingmu? Tidak. Ya sudah selesai. Ya skip, cari berita yang lain. Ya kan? Nah, terus kayak berita horor, tayangan horor jangan, berita kriminal jangan, atau yang kecelakaan juga jangan. Ya, ada orang susah bantu, selesai. Kapal ya pesawat jatuh udah kita doakan, selesai. Perlu donasi sudah. Tapi bagaimana mayatnya berserakan, berceceran ya, setelah 3 hari ketemu lagi mayatnya di sini, tangannya tersebar di situ, nggak usah baca gitu. Nggak ada untungnya. Karena apa? Itu juga merusak pikiran, nggak boleh. Ya, angka COVID mati, nggak usah kayak itu, ngapain? Yang jelas kita udah hati-hati, kita jaga diri, kita juga minimkan ketemu orang, selesai. Orang mati berapa udah nggak usah dibaca kayak gitu, selesai. Ya, tapi itu saudara saya Pak, ya udah doakan. Ya, itu tetangga saya Pak, teman saya Pak, saya kenal Pak, ya udah doakan, selesai. Ya, tapi angka mati dibaca terus buat apa juga? Nggak ada gunanya. Ya, nah ini juga termasuk ya. Jadi kalau kita cara pikirnya mencekam ya, ini horor, ini mati, kecelakaan, ya, terus ini lagi perseteruan politik lagi, wah, macam-macam semuanya. Kalau cara pikirnya mencekam itu, kita sulit untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Kendalikan pikiran kita, ya, mesti jernih, mesti kuat. Ya, ini akhirnya apa? Dia seperti transmitter, seperti pemancar, dan akan menarik orang yang sejenis. Makanya di BP ini, ya, kita ajak berdoa gampang, kita ajak tahajud pun insya Allah relatif gampang, ajak meeting jam 3 pun gampang. Karena apa? Kita perbaiki pikiran kita menarik orang yang sejenis. Bahkan yang orang awalnya nggak jelas kemana, masuk ekosistem BP akhirnya ngikut juga. Ini kehebatan BP, alhamdulillah. Ya, ekosistemnya kuat sekali, dan ekosistemnya adalah kerja sama-sama, bukan satu orang. Ya, di BP ya, dia pencapaian tidak bisa ngaku-ngaku saya nggak bisa di BP. Ya, ini pencapaian rame-rame semuanya.
Ya, kenapa kita bisa bagus penjualan? Kenapa kita bisa alhamdulillah ya diizinkan ya bersamai para guru-guru, ustaz-ustaz berkenan sama kita, yaitu kerjasama kita semua, ya keringat kita semua, doa kita semua, ya kan? Sekarang di lomba azan ya alhamdulillah memecahkan rekor lagi ya, ngalahin kemarin yang ikut lomba Hafiz Cilik ya, yang ngalahin lomba juga MTQ 1000 lebih, ya kan? Hafiz Cilik 1000 lebih juga, pas lomba azan 1000 lebih juga, alhamdulillah ya. Dan akhirnya di rumah-rumah sekarang banyak azan. Waktu duha azan, ya kan, jam 10 pagi azan, jam 11 siang azan gitu ya. Orang tetangga pada bingung semua gitu ya. Sama kayak kemarin beberapa mitra tuh azan di rumah saya. Itu ibu saya kaget, anak saya juga kaget. Wah, ini masih pagi nih. Gitu ya, alhamdulillah ya. Nah, itu insya Allah siar kita sama-sama alhamdulillah ya. Jadi perbaiki pikiran kita ya. Boleh tanyakan lagi slide yang tadi? Ya, kita buka yang next, boleh. Nah, ini remaining ya, remaining ini penting sekali ya. Silakan dibaca dulu. Oke ya, jadi ini konsep remaining penting sekali. Sehingga kalau kita bertemu dengan kejadian-kejadian atau orang-orang yang tidak sesuai dengan harapan kita tetap bisa berdaya, tetap melangkah lebih dekat pada impian kita. Ya, kata kuncinya adalah remaining. Kata kuncinya adalah apa? Ya, oke, layarnya balik ke saya boleh? Misal kita ketemu ya orang yang lebih tua, langsung kita berpikir apa? Oh, ini orang pasti banyak amalnya. Nah, itu yang diajarkan oleh ulama, ya kan? Ketemu orang lebih tua, oh iya ini banyak amalnya pasti. Ketemu orang lebih muda, oh ini pasti dikit dosanya. Nah, ini ilmu yang diajarkan oleh ulama. Soalnya itu remaining, ya. Jangan ketemu tua nih, nah tua yang lama itu pasti banyak dosanya. Jangan gitu, ya. Ketemu dengan yang muda nih, nah ini masih muda nih, amal pasti nggak jelas nih, ya kan? Jangan gitu ngomongnya, ya. Cari yang remaining, yang memberdayakan, yang mengarahkan kita pada impian kita jadinya lebih dekat, gitu. Termasuk kita misal ketemu dengan orang soleh yang sakit, kita nggak apa-apa, oh itu cara Allah naikkan derajat dia, gitu. Karena dia soleh soalnya, ya. Jangan ada orang soleh sakit dia bilang, oh ini azab ini pasti azab, jangan gitu ngomongnya, ya kan? Nah, ketemu juga nih sama orang yang mungkin agak-agak awam, kita lihat dia tuh kayaknya jarang-jarang sholat gitu, misalnya, ya ternyata dia sakit. Nah, kita menganggap, oh mungkin ini cara Allah yang menyadarkan dia, mengingatkan dia, atau mungkin juga menggugurkan dosanya dan seterusnya. Ya, kita cari maknanya. Jangan kita bilang, oh ini azab kamu suruh sholat susah banget. Mana aku ngomongin sholat, ya. Nah, ini namanya remaining. Sehingga kita selalu berdaya kan? Kita selalu berdaya. Kita akhirnya terlatih ya untuk berpikir yang benar-benar memberdayakan kita, ya, mengurangi potensi dosa dan mendekatkan pada impian kita. Ya, contoh gini. Teman-teman pergi ke sebuah pengajian, ya, anggaplah sebelum pandemi ya, ramai gitu, padat gitu. Ternyata apa? Kita ini ya, karena merasa udah berilmu, wah sering ikut kajian di Zoom sama BP, ternyata sana, nggak ada isinya, cuma ketawa-ketawa aja, ya, cuma senyum-senyum aja. Nah ini adalah remaining yang jelek, ya, remaining yang jelek. Gimana remaining yang bagus? Nanti kita dengar ya, data, oh orang pada senyum-senyum, oh orang pada ketawa-ketawa. Kita bilang apa? Oh ini dia ustadznya ngasih cerita-cerita yang relate buat jemaah, ya. Ustadznya ngerti tentang jemaah, terbukti apa? Akhirnya jemaah bisa ketawa bareng, ya. Jangan kita bilang, oh ini nggak ada isi, jangan gitu ngomongnya. Nah ini namanya remaining, walaupun materinya sama, oke? Atau kasus yang lain, ya, kita sampai di sebuah tempat pengajian, dan apa? Sesak penuh, sandal-sandal berantakan. Kita bilang ke orang apa? Kalau yang negatif ya, bilangnya apa? Itu panitianya nggak beres, itu DKM-nya nggak beres, sandal berantakan semua itu. Saya datang sana ramai, sempit, wah
panas pengap, nggak beres tuh DKM. Nah, benar nggak fakta itu? Faktanya benar. Ya, tapi kalau kita mau remaining, yang memberdayakan, yang mendekatkan kita pada impian kita dan menjauhkan kita dari potensi dosa, apa jawaban kita pas lihat kayak gitu? Rame nih, hebat DKM-nya, bisa bikin kondisinya rame. Nah, berdaya. Oke, berdaya. Oke, saking ramenya sandal tuh berhamburan semuanya. Nah, sandalnya berhamburan, berantakan juga, tapi makna kita bagus, benar gitu loh. Saking ramenya sandal berantakan. Gitu. Jadi kita tidak menganggap itu masalah, tapi saking ramenya sampai-sampai sandal berantakan. Ini sebelah sini sandal jadi kiri semua, ya kan? Ya, nah, pas pulang juga bingung ya, yang ada kok kiri semua ini gitu kan? Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Saya nih ya pasti ya kalau orang udah sering musik pasti tahu ya, fenomena sandal hilang itu udah biasa. Ya, jadi jangan ngaku orang pernah sholat di masjid ya kalau sandalmu belum pernah hilang. Ya, nah, sandalmu hilang, sandalmu tertukar, ya itu udah kejadian gitu, ya kan? Tapi saya juga melihat pernah juga waktu itu sandal saya hampir diambil orang. Begitu saya lihat orangnya ini nggak mungkin ngambil dia. Terus kenapa juga yang ngambil sandal saya? Hampir ngambil sandal saya. Kenapa? Karena mirip-mirip. Ya, mungkin dia punya 2 pasang sandal, ya kan? Nah, pas pergi pakai yang A, pas pulang ingat yang B itu mirip punya saya, dibawa sama dia. Ada yang kasusnya kayak gitu juga. Ya, jadi belum tentu niatnya nyuri juga gitu ya. Tapi memang bawa aja. Tapi ada juga yang nawaitunya dari rumah pengen bawa, ada juga kayak gitu ya. Kita harus akui, memang dari rumah sudah bertekad dengan kuat gitu ya. Bahkan dream book-nya adalah itu, dapat sandal baru. Ya. Nah, ini contohnya kejadian tadi. Jadi sama-sama sesaknya, ramenya, padatnya, tapi kita satu bilang tadi adalah ini berantakan, yang kedua itu bilang, ini ramai luar biasa di BKM-nya. Ya, bisa bikin masjid membludak seperti ini sampai sangat-sangat berantakan. Ini adalah remaining. Ya, remaining. Ya, termasuk misalnya kayak punya suami yang cerewet misalnya atau istri cerewet misalnya. Ya kan? Nah, kita kata cerewet ini kan konotasinya kurang enak. Kita bisa ganti kan? Wah, suamiku talkative dia. Ya, dia pandai menyusun kata-kata. Nah, daripada cerewet, ya kan? Cerewet kan nggak enak. Pandai menyusun kata-kata, ya merangkai kata-kata. Satu, ya kan? Atau misalnya istri yang cerewet, atau bawel lah, bawel gitu. Tapi kan bawel tuh nggak enak. Kalau bawal enak, ya bawal kan bawel tuh nggak enak gitu. Nah, kita bilang apa? Oh, istriku ini juga sama, sangat perhatian. Ya hal kecil semua diperhatikan sama dia. Nah, perhatian kan lebih menarik. Ya, saya nonton waktu itu ya, film kartun ya, Bart Simpson. Ya, dia jualan rumah, gitu. Satu rumah ini bentuknya udah penuh lumut, ya lumut gitu, tanaman menjualan banyak, ada juga rata-rata sedikit seperti itu, catnya sebagian melupas gitu ya. Ketemu klien, ya si penjual ini bilangnya apa? Si klien kan bilang, oh ini rumahnya reot ini. Dia bilang nggak, rumah ini alami. Rumah ini alami gitu ya. Nah ini ya kan, ini alami, ada lumut-lumutnya, ada tanaman jalannya, ya kan, ada rata-rata kalau udah sekian tahun ya, ini alami namanya. Ya, nah jadi ini tinggal pemilihan kata-kata. Sama juga ini istri kita misalnya berat badannya ya kita nggak enak sebut angkanya gitu kan. Nah kan nggak mungkin dia bilang, oh bongsor sini, nggak enak kayak gitu kan. Kata Ustaz Wijayanto seberapa? Berbobot ya. Nah itu kan lebih gitu kan. Dan seterusnya. Jadi kita pilih istilah, kita pilih makna yang memberdayakan buat diri kita. Sama kayak krisis. Krisis adalah apa? Masa-masa untuk menyaring sang pemenang. Ya, dan setiap kali krisis, setelah krisis pasti lahir miliarder baru. Itu pola krisis. Ya, selalu lahir miliarder baru. Makanya nanti jangan heran ya, begitu pandemi selesai, resesi ini selesai, kita akan kaget-kaget ya, muncul nanti miliarder baru yang nggak kebayang sebelumnya sama kita. Ya, nah jadi insya Allah ya sebagian itu dari BP insya Allah. Ya, kalau BP kalau nggak miliarder, kalau nggak triliuner, insya Allah amin. Kalau nggak kaya raya, insya Allah amin. Ya, Pak saya kalau kaya raya nggak kuat Pak, ya sudah kalau itu kaya aja. Aduh Pak kalau triliuner nanti bingung Pak, ya sudah kalau itu miliarder aja ya, amin gitu. Ya, insya Allah bisa ya, insya Allah bisa. Karena ya saya melihat pertumbuhan ini ya, saya sih makin yakin, makin optimis gitu ya dengan apa yang mungkin kita capai. Apa yang kita capai saat ini, teman-teman ya, believe it or not, itu menjadi impian bagi pengusaha-pengusaha yang lain. Saya tidak mengatakan orang lain ya, tapi pengusaha-pengusaha yang lain. Pengusaha-pengusaha lain itu pengen bisnis itu kayak kita. Tahan banting, simple, langsung menghasilkan, full bimbingan, full amal jariah, guru-guru bersatu semuanya. Ini diimpikan oleh pengusaha lain, kamu. Orang 12 tahun buka usaha belum tentu bisa seperti ini. 15 tahun buka usaha belum tentu bisa seperti ini. Kita udah mencapai ini, alhamdulillah. Di umur 4 tahun, alhamdulillah.
Ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang misalnya belum menghasilkan banyak di BP, ingat ini, apa yang kita capai ini secara bersama di BP itu impian bagi pengusaha-pengusaha lainnya. Oke? Nah, tinggal kita tingkatin, kita jaga. Ya. Oke, buka slide berikutnya boleh? Jadi ini bagian dari remaining ya, kita buka lagi berikutnya. Ya, buka lagi berikutnya boleh? Nah, kita ini kan punya mitra yang mohon maaf lebih tua. Kita bilang Pak, oh dia lebih pengalaman. Mitranya muda, oh dia lebih semangat, ya kan? Terus ada orang hina kita, oh berarti kita harus membuktikan. Selesai, jangan hina balik. Nanti celah-celahan terus ngapain? Dia sebutkan kata-kata yang binatang ke kita gitu, ya jangan kita sebut balik, jangan kita jawab balik. Karena nama-nama ragunan jadinya, ya kan? Nama-nama binatang keluar semua. Oke? Gagal, berarti apa? Nambah tangguh, nambah tawakal, menjauhkan kita dari takabur. Kenapa? Ya karena pernah gagal. Orang kalau berhasil terus, ya jangan takabur. Ya, jadi gagal bagus apa? Bagus, nambah tangguh, nambah tawakal, menjauhkan dari takabur. Ya kan? Waduh Pak, tim saya sulit diatur Pak. Artinya Pak, nambah pintar. Ya teman-teman, kalau punya anak misalnya ya, yang jenisnya, mohon maaf agak sulit diatur, itu bikin orang tua tambah pintar, insya Allah. Nah begitu juga kalau kita punya tim yang susah diatur, ya bikin kita tambah pintar. Ya, nah bagus juga ternyata, ya kan? Waduh, leaderku cuek, ya dia cuek Pak, nggak peduli kita gimana Pak. Nah berarti melatih kita untuk mandiri, selesai. Leader tegas, oh berarti melatih kita untuk disiplin, itu bagus juga. Waduh, saya berada di grup besar ya Pak. Oh bagus dong, berarti kapal besar, terbukti sukses sudah insya Allah. Grup saya kecil Pak, ya berarti kamu lebih diperhatikan. Ya, jadi nggak ada yang benar-benar masalah tuh nggak ada. Ya, yang benar-benar masalah tuh nggak ada, insya Allah. Ya, ini bagian dari remaining dan fokus, ya, remaining dan refocus. Ya, buka lagi yang berikutnya boleh slide-nya. Nah ini kita masuk ya ke tentang leadership, ya leadership. Teman-teman yang masih bersama saya, coba gerakkan dua tangannya boleh? Gerakkan dua tangannya boleh? Saya mau lihat contekan dulu nih. Lihat contekan dulu. Nah kita belajar tentang leadership ya, tentang leadership yang saya pelajari ya. Apa itu leader? Siapa itu leader? John Maxwell ya, itu memberi jawaban yang simple ke kita. Kata kunci leader itu cuma satu. Apa itu? Influence. Ya. Lady Diana waktu itu menikah dengan keluarga kerajaan, dengan pangeran. Ya. Saat itu siapa yang jadi leader? Pangeran. Sang pangeran. Ya, karena apa? Dia pengaruhnya paling besar. Ya, mata semua justru mengkritisi Lady Di. Siapa yang Lady Di? Mantan guru doang kok bisa nikah dengan pangeran. Siapa yang leader di sini saat itu? Sang pangeran. Tapi begitu beliau meninggal, ya ternyata jumlah orang yang melihat ya dalam tayangan TV, jumlah orang yang perhatian yaitu lebih besar daripada hari pernikahannya. Berarti ketika dia meninggal, dia memberikan influence yang lebih besar ya ketimbang sang pangeran. Dengan kata lain, sebagian hidupnya, terutama bagian akhir, dan sampai akhirnya beliau meninggal, ya beliau adalah leader yang sesungguhnya. Kenapa? Memberikan pengaruh, influence yang lebih besar. Sekali lagi, kata kunci untuk leader adalah influence, pengaruh. Kata kuncinya apa tadi? Kata kuncinya apa? Ya, pengaruh, influence. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan influence? Oke, balik lagi layarnya ke saya. Cara sederhana kita untuk meningkatkan pengaruh, ya influence yang pertama adalah zikir. Ya, bagaimanapun hati itu miliknya Allah. Ya, Allah yang mengendalikan hati orang. Kita nggak ada hak, kita nggak bisa, kita nggak ada akses, gitu. Ya kan? Nah, agar ya orang itu mau ngikutin arahan kita, pembinaan di BP, ya dan seterusnya, kita perbanyak zikir. Ya, zikir itu artinya apa? Kan mengingat Allah, menyebut nama Allah, agar Allah lembutkan hatinya. Ya, zikir satu. Kedua adalah apa? Dengan zest. Sulit tuh ya, kita punya tim. Sulit itu tim itu untuk tidak bersemangat kalau timnya penuh semangat. Dengan kata lain, kalau kita penuh semangat, dia pelan-pelan akan ikut semangat. Ya, jadi kalau kita pengen tim semangat nilai 7, kita harus 9. Ya, kita pengen tim semangat nilai 8, kita mesti 9,5.
Ya, itu saya sebut dengan zest, ya, zest itu semangat, ya, semangat yang meluap-luap itu, ya, sehingga akhirnya Pak, orang tuh nggak tahan, akhirnya ikut juga sama kita. Awalnya dia malas-malasan, berbahan, selonjoran, tapi lihat kita nggak tahan, akhirnya ikut juga. Ya, jadi sulit ya bagi tim ya untuk tidak ikut pada leader yang penuh zest, ya. Jadi teman-teman di sini yang merasa ya dirinya memang saat ini bertepatan jadi leader, ya pastikan zestnya lebih besar. Tapi kalau kita hambar, loyo, ilmu terbatas, atau pakai istilah yang saya bilang tadi, get black gitu ya, nah pelan-pelan tuh tim rontok, atau yang mentok, ya gitu-gitu aja pencapaiannya. Ya. Tapi kalau kita yang punya ilmu banyak, ya kita belajar terus, kita mau berubah, ya kita juga siap dikritik, kita siap juga terima masukan, ya kan? Kita curahi mereka dengan ilmu, kita curahi mereka dengan keteladanan, kita kasih pembinaan. Ya udah, orang merasa apa? Ya mau. Ya. Ini ya, yang paling bahaya adalah apa? Kita ngomong ya sama tim, ada pembinaan ya, nanti aku yang ngasih pembinaan. Kalau mereka langsung ngomong, hah, pembinaan lagi? Silakan sudah. Harusnya pas kita bilang, ada pembinaan ya, aku yang ngasih pembinaan, siap. Ini ditunggu-tunggu. Nah, itu artinya dikangenin. Oke? Nah, itu kita evaluasi tuh. Jangan sampai pas kita kasih ada, kita Zoom meeting ya, ada pembinaan ya, tim langsung berpikir, ini pembinaan lagi. Kamu lagi. Nah, itu udah celaka sudah. Nah, gimana caranya memang dia pengen, dia kangen ya dengan pembinaan kita, berarti harus ada sesuatu yang baru. Terus juga memang spirit kita yang meluap-luap kayak gitu. Ya, teman-teman lihat saya ya. Ada yang kenal saya 4 tahun di BP, ada juga yang kenal saya sebelum di BP juga. Ya, sebagian ya ratusan orang pernah tweet sama saya. Saya kalau muka capek itu sering. Ya, capek itu sering. Tapi lihat ya, saya nguap. Pernah nggak? Jarang banget. Ya, nguap itu jarang banget. Ada sih tapi jarang banget. Ya, lagi meeting, lagi ketemu, jarang banget. Nggak ada. Ya, lagi ngobrol terus, nggak pernah. Nah, capek, kalau capek sering. Kalau saya muka capek sering banget. Ya, tapi kalau nguap itu hampir-hampir nggak pernah. Ya, walaupun misalnya kita lagi traveling ya sampai jam 10 malam, jam 11, itu jarang banget kita. Kenapa? Zest selalu, penuh semangat selalu. Ya. Atau saya ngisi di Zoom itu, duduk gitu ya. Jadi teman-teman ya, kita nggak pernah saya kayak gitu. Ya, 4 tahun saya nggak pernah ngisi kayak gitu. Oke? Ketika sebelum pandemi, saya ngisi di panggung, itu jarang banget saya duduk. Pernah sekali waktu itu saya duduk di Bandung, itu pas saya lagi sakit waktu itu. Ya. Itu juga campur berdiri, duduk, berdiri, duduk. Ya, duduk lama-lama nggak kuat, saya nggak bisa saya. Ya harus pakai berdiri juga. Ya kan? Nah, ketika masuk pandemi, Zoom ya sudahlah, akhirnya kombinasi ya, kadang-kadang sering duduk juga karena tempatnya terbatas gitu. Pas di rumah ini alhamdulillah agak lega. Tapi waktu di rumah kemarin ya tempatnya terbatas. Ruang kerja saya kan masih segini doang nih, segini. Bahkan saya rentangan tangan tuh dia nggak bisa. Ya, jadi terbatas banget waktu itu di tempat itu. Ya. Nah, jadi pemimpin, leader yang harus punya zest, harus punya apa? Zest, semangat. Jadi itu ya, tim lagi loyo, lihat kita ikut semangat. Ya kan? Jangan sampai tim loyo lihat kita, langsung mati suri dia, wah udah kacau gitu. Ya, harus punya semangat. Dengan apa ya kitanya memang punya semangat itu satu hal, ya kita juga nggak ada ngantuk-ngantuknya. Terus apa? Kita bawa ilmu baru. Ya, loh, ini masih kok nggak pernah bahas ini. Kok dia bisa bahas nih? Ilmu dari mana nih? Ditungguin sama dia, ditungguin sama dia. Besok minggu depan ada pembinaan lagi, ditungguin lagi sama dia, dikangenin. Beruntunglah jadi leader yang dikangenin. Yang celaka itu adalah apa? Pemimpin itu apa? Ya diumpatin orang. Ya. Jadi pemimpin yang rugi itu kata Rasulullah seperti apa? Kamu nggak suka sama dia, dia pun nggak suka sama kamu. Ini pemimpin celaka sudah. Pemimpin yang beruntung seperti apa? Yang insya Allah juga diberkahi. Ya, kamu senang sama dia pun juga sayang sama kamu, senang sama kamu juga. Ya, jadi rakyat senang sama dia, ya, dia pun juga senang sama rakyat. Rakyat ridho sama dia pun juga ridho seperti itu. Ya. Nah, kita berusaha jadi leader yang seperti itu. Ya, kalau contoh kayak ini udah jangan lihat yang politik. Kalau politik kita mual gitu. Ya udah kita ini aja, kita fokus jadi pemimpin bisnis saja ya di BP insya Allah. Ya. Oke, itu soal tadi zest sudah, zikir sudah, ya. Termasuk juga zikir di sini adalah tahajud ya. Tahajud itu dikit ucapan kita insya Allah didengar sama tim. Ya, tahajud ini kalau namanya orang tua, namanya pemimpin, namanya penjual, namanya entrepreneur harus tahajud. Karena apa? Begitu kita tahajud, ucapan kita diberatkan. Kita penjual, kita pengusaha, kita orang tua, kita leader,
kita perlu ucapan ini didengerin sama orang. Apa gunanya kita ngoceh 1 jam orang nggak dengar? Ya, kita nyusun materi panjang lebar, orang nggak mau baca, orang nggak mau dengar. Ya, nah agar ucapan kita ini didengar, ya diberatkan sama Allah, tahajud tipsnya. Itu Al-Quran yang ngomong. Ya, jadi please ya, tahajud pegang. Oh, saya belum ikhlas Pak, nggak apa-apa, tahajud. Wah, saya memang niatnya ini Pak, agak melenceng Pak, nggak apa-apa, tahajud dulu. Nanti karena sering tahajud, insya Allah niatnya akan lurus, insya Allah. Allah akan jaga kita. Ya, oke. Ini bagian dari zikir ya. Kan zikir itu luas sekali, ya. Zikir itu luas sekali. Pokoknya seluruh aktivitas yang mengingat kita pada Allah itu kan zikir, ya. Terus apalagi menjadi role model. Coba 4 tahun ya teman-teman kenal saya. Pernah nggak saya menyuruh sesuatu tapi saya tidak melakukan? Pernah nggak kira-kira? Nggak ada, insya Allah. Saya bilang perbaiki postingan, saya perbaiki dulu. Bikin korosel, saya bikin dulu. Saya bikin dulu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, baru saya ngomong pada teman-teman. Bikin ibu, saya udah bikin duluan. Saya istiqomah bikin beberapa ibu, baru saya ngajak teman-teman. Ya nggak bisa kita nge-push ke orang, kita nggak melakukan. Malu saya jadi pemimpin kayak gitu. Nyuruh orang bikin e-book, kita nggak bikin e-book. Bikin korosel, kita nggak bikin korosel. Oh malu kayak jadi orang kayak gitu coba. Ya. Nah, pemimpin itu omongannya didengerin sama orang gara-gara apa? Salah satunya yang paling powerful adalah apa? Karena memberikan role model, keteladanan. Ya, keteladanan. Teman-teman kalau baca tuh ya tentang Bung Hatta, itu cari statement dia susah. Jarang dia ngomong. Bung Hatta seperti itu. Saya kan ngefans sama beliau itu sejak lama. Baca bukunya, cari bukunya, beda. Ya, ada tokoh yang memang kata-katanya banyak, statementnya banyak, quote-nya banyak. Kalau Bung Hatta sedikit. Ya, dia memimpin dengan apa? Keteladanan. Kata-kata ada juga, ya. Tapi keteladanan itu berbicara sangat sederhana, sangat santun, ya kan? Sampai istrinya cari duit tambahan, ya, ngapain jahit di rumah, nabung sekian lama untuk beli mesin jahit. Hampir terkumpul uang, atau apa Indonesia mengalami pemotongan uang. Akhirnya apa? Nggak bisa beli mesin jahit. Istrinya sedih nangis, dia bilang apa-apa, Indonesia lebih penting daripada mesin jahit kita. Itu Bung Hatta ngomong itu coba, luar biasa. Dan dia manusia biasa, karena pengen sesuatu. Ya kita tahu ceritanya, dia pengen sepatu, bagus banget, mereknya Belly, ya, buatan Eropa. Dia senang lihat sepatu itu. Ada iklan di koran dipotong sama dia, ditaruh sama dia iklannya itu di dompetnya. Sampai meninggal nggak bisa beli sepatu, coba. Masya Allah. Ada orang kayak gini coba, wakil presiden coba. Ya. Nah, jadi kesederhanaannya itu ya lebih banyak melalui apa? Melalui tindakan. Tak. Role model. Jadi kalau kita nyuruh sesuatu di BP ini, ya boleh bilang tim, lakukan ini. Kita lakukan dulu. Ya, saya minta teman-teman lakukan duha. Karena Pak, saya belasan tahun duha, insya Allah. Belasan tahun, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, gitu juga tahajud. Ya, belasan tahun juga kita. Makanya saya berani bilang ke teman-teman, oke, tahajud semuanya. Termasuk juga urusan sedekah. Ya kan? Kita bilang sedekah jadikan panglima. Sedekah itu diletakkan di depan. Karena kita juga bikin juga kayak gituan. Ya. Nah, sulit kita menjadi leader yang dihormati, disegani, dan diikuti kalau kita tidak walk the talk. Ya. Kita harus kasih contoh. Kita harus kasih keteladanan. Jadi, memberitahu orang itu dikit. Yang lebih banyak adalah apa? Dengan contoh kita. Dan itu insya Allah lebih powerful. Dan tim nggak akan bisa bantah kita. Karena kita sudah melakukan. Ya. Nah, akan beda ceritanya tuh ya, kayak orang-orang yang kerja di kantor, sekarang eselon 1, eselon 2, atau general manager di kantor ya. Terus suruh nih. Dia aja nggak melakukan. Gimana ceritanya coba? Ya. Saya ngomong tentang on time. Saya udah buktikan sama teman-teman kan, bagaimana saya juga on time seperti itu. Ya. Jadi yang benar-benar mencegah saya untuk tidak jadi datang, ya mungkin karena sakit doang. Atau masalah cuaca doang gitu. Misalnya pesawat nggak bisa landing, ya sudah, saya nggak jadi datang. Tapi untuk apapun, saya pastikan saya insya Allah pasti datang semuanya. Ya, memimpin dengan apa? Menjadi keteladanan, walk the talk, jadilah role model. Ya, nah itu insya Allah kita punya influence yang kuat. Kemudian influence itu pengaruh ya. Terus apa lagi? Nah ini ya agar orang senang sama leadership kita, kepemimpinan kita. Apa itu? Kita ngasih solusi. Ngasih apa? Jadi pas ketemu tuh senang. Aku punya masalah, aku punya pertanyaan. Ketemu mentor, ya ketemu leader, terjawab. Jangan sampai punya masalah, ketemu mentor, makin ruwet. Wah, udah. Males deh. Ya udah aku nggak usah ngomong aja sama dia. Pas ngomong sama dia makin ribet, makin ruwet. Ya. Nah, jadi pemimpin itu hadir apa? Bawa solusi. Ya. Ini spiritnya Islam sebenarnya. Ya, Islam itu sebenarnya nggak perlu banyak apa ya pembahasan panjang. Ya. Untuk yang membuat tertarik. Tapi apa? Hadir masih solusi. Wali Songo hadir waktu itu, Maulana Maghribi. Lihat di Jawa Timur, sering apa? Kekeringan.
dia jago irigasi, dia perbaiki irigasi, orang senang, ya kan? Sakit, dia kasih pengobatan, orang sembuh, solusi, orang senang, ya kan? Nah, Ustadz Muhammad Ali Khan ya dulu pernah bilang sama saya, kalau pengen Islam ini dihormati di Indonesia ini, doang simpel aja. Masalah apa? Yang utama di sini, korupsi. Kalau bisa Islam hadir, solusi berkurang. Korupsi berkurang. Ya, korupsi berkurang, solusi meningkat. Pasti orang respect sama Islam. Ya. Jadi pokoknya masalah apa, Islam hadir, kita hadir, pasti orang tambah respect. Ya. Jadi pemimpin, ya leader itu identik dengan solusi. Identik dengan apa? Yes. Pemimpin identik dengan solusi. Kalau pemakan identik dengan solaria, ya. Nah, itu yang suka makan solaria, ya. Beda lagi. Oke, kemudian pemimpin itu zikir sudah, zes sudah, role model sudah, solusi sudah, terus apa lagi self improvement. Pak Yakob Utama itu dia selalu improve dirinya, ya kan? Dia selalu improve dirinya, nggak ada kata final. Ya, Pak JK selalu improve dirinya, tidak ada kata final. Ya, Prof. B.J. Habibie juga sama, tidak ada kata final, belajar terus, self improvement. Ya, baca terus. Ya, saya ketemu dengan Prof. B.J. Habibie beberapa kali, bahkan juga bawa teman-teman ke sana juga, gitu ya. Nah, itu masih baca, latihan lagi, ya kan? Cari tahu lagi tentang perkembangan mesin, ya, cari tahu lagi tentang perkembangan di Turki seperti apa, gitu tuh. Padahal dia udah senior, cari tahu, belajar lagi. Termasuk juga tentang waktu itu ya tentang Al-Quran yang beliau bahas waktu itu. Tafsir ini, tafsir itu, luar biasa coba. Ya, tidak ada kata final, self improvement. Tim kalau ngeliat kita belajar gitu, bukan berarti kita kelihatan bodoh, enggak. Kita makin disegani sama mereka karena kita juga belajar. Ya, jangan suruh kamu pembinaan ikut ya, kajian ikut ya, terus kita tidur. Nggak cocok. Ya, kita pun juga self improvement, kita pun juga belajar. Sehingga akhirnya Pak, ya orang pasti respect sama kita. Ya. Jadi tidak ada kata final, belajar terus, bertumbuh terus. Ya. Oke, slide berikutnya boleh dibuka? Ya, kita hampir selesai ya. Jadi great leader itu pemimpin yang hebat apa? Memberikan motivasi, inspirasi, ya kan? Menciptakan lagi leader, ya. Jadi bukan hanya dia jadi leader, tapi dia menghadirkan berbagai macam leader, ya kayak Nabi Muhammad, beliau leader, mencetak lagi berbagai macam leader, ya. Mengeluarkan potensi tim, ya. Nah, otomatis ya dia ngasih motivasi, ngasih inspirasi, menciptakan leader, mengeluarkan potensi tim. Akhirnya apa? Pasti lahirnya solusi, ya. Apalagi yang poin berikutnya ini, mengantarkan tim mencapai impiannya, itu solusi. Ya, membuat tim selesai dengan masalahnya, itu solusi. Nah, pastikan nih melekat ya. Kalau teman-teman merasa dirinya leader, ya diamanahi 3 orang, 4 orang mitra, nah berarti udah leader tuh. Buktikan kita punya ciri ini. Kalau belum belajar, improve. Ya, jangan dibiarkan itu aja. Next slide. Nah, solusi ini di BP alhamdulillah kita realkan, kita konkretkan. Ya, kita konkretkan melalui namanya program. Melalui namanya apa? Program. Ya. Contoh, bagaimana tim kita punya handphone yang bagus, ya, smartphone yang bagus. 12 bulan lunas utang, ya kan? 12 bulan bisa umroh, ya kan? Terus beli motor tanpa riba, ya kan? Persiapan dana pendidikan anak, bisa DP rumah, cash bertahap, ya kan? Renovasi rumah orang tuanya, ya, dan seterusnya. Balik lagi lahir ke saya. Nah, saat kita bisa, nih tadi udah solusi nih, kita harus sepakat nih solusi, ya, inspirasi, motivasi, ujungnya solusi, ya, self improvement ujungnya solusi, ya kan? Nah, solusi ini mesti jadikan konkret. Gimana nih jadi program? Jangan sedang motivasi aja, semangat aja. Kamu bisa. Ini kehidupan real, perlu contoh real, perlu langkah real, ya kan? Oke, kamu mau umroh? Ya, mau umroh. Ya, umroh berapa sekarang? 30 juta. Oke, berarti sebulan kamu masih jual 120 botol. Ya kan? Aduh, berapa 120 botol? Ya sudah, 80 botol. 80 botol masih masuk akal. Kamu jual 20 botol, terus kamu juga punya mitra-mitra masing-masing jual ya sekian botol. Ya, insya Allah sebulan bisa 80 botol. Ya kan? Nah, nanti insya Allah 7 bulan, 8 bulan, itu bisa berangkat umroh. Ya. Nah, jadi dihitung. Ya, kan memang tergantung jualnya ke siapa juga kan, gitu. Ya, kalau ke konsumen langsung kan harganya lebih lumayan. Gitu ya. Nah, jadi langsung hitungin itu.
Ya, langsung apa yang jadi masalah itu kita pengen jadi solusi jadi program. Ya. Kemarin Dr. Gama bilang apa? Kita harus punya cara pikir apa? Arah ke implementasi. Jangan ide, konsep, ya, inspirasi. Udah stop inspirasi kayak gitu. Ya. Harus apa? Mengarah pada implementasi. Bagaimana ini make it happen? Ya kan? Betapa banyak tuh orang muda di luar sana nggak mulai usaha. Kenapa? Masih konsep. Aduh, saya pernah ya merasa ini kejadian belasan tahun yang lalu ya. Sampai sekarang saya masih ingat karena waktu saya tuh rasanya terbuang banget tuh ya ketemu orang ini. Ya, ada orang ngotot pengen ketemu saya, ya kan? Pokoknya nanti penting banget gitu. Akhirnya, sudahlah, saya walaupun nggak kenal saya temuin orang. Ya. Nah, waktu itu dia cerita ternyata, ya. Jadi dia mengalami yang namanya banjir ya di sebuah kota di Indonesia. Terus apa dia bilang ke saya? Dia bilang mau bikin ya itu benda-benda itu terapung semua. Mobil terapung, rumah terapung semuanya. Allah Akbar. Saya dengar pemaparan dia kan, aduhnya habis waktu saya masih. Habis proses. Dia jelasin seperti itu kan, bilang saya akhirnya jawab gini, Mas, ya, ini banjir terjadi. Oke, kenapa kita nggak mulai dari hal yang sederhana aja? Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Satu, ya, mulai dari diri kita, keluarga kita. Kedua, ya mungkin ada penebangan hutan yang liar. Kalau kita kenal, kita tegur. Kalau enggak, ya kita nggak punya kemampuan ke sana, ya kita laporkan. Itu. Dua. Terus juga tiga, kita lihat perusahaan-perusahaan bagaimana yang menggunduli hutan itu. Ya kita coba cari tahu siapa dia, terus laporkan. Yaitu Greenpeace misalnya, atau lembaga konsumen misalnya. Nah, mulai dari sana saya bilang, insya Allah banjir tidak terjadi lagi. Oke? Sambil juga kita kritisi itu wali kotanya siapa, bupatinya siapa, ya sehingga dia bisa membereskan dulu semuanya, ya sistem air dan semuanya gitu. Nah ini menurut saya lebih ketahuan masih bisa lakukan, yang lain juga bisa lakukan. Gitu. Ya. Nah jadi banyak orang punya ide, punya konsep, tapi pas masuk ke tahap implementasi itu ngambang semuanya. Nah kita di BP nggak seperti itu. Kita sudah kunci yang lalu namanya proyek, program. Ya, pengen umroh, gimana caranya? Ya udah berarti sebulan jual berapa? 80 botol, 100 botol misalnya. Ya kan? Pengen beli motor tanpa riba, ya sudah. Ya, kurang lebih setengah dari umroh nilainya. Nah, bikin seperti itu. Kalau teman-teman berhasil melakukan ini, pertama tim akan lebih happy. Tim akan lebih apa? Tim akan lebih happy. Satu, karena dia tersolusikan. Satu. Kedua, ini amal jariah. Ini apa? Betapa banyak mitra BP, dia 4 tahun kerja, 5 tahun kerja, 6 tahun kerja, nggak pernah umroh. Masuk di BP 1 tahun, 2 tahun bisa umroh. Solusi. Kita diingat. Kita dikenang. Amal jariah, insya Allah amal jariah. Loh, di mana amal jariahnya pasti kok? Ya iya, dia bisa umrohnya asbab dari sekian persen dari kita. Satu. Kedua, ilmu ini diajarin lagi kita sama dia, ke timnya. Itu amal jariah. Ya, kayak tadi saya diundang sama EQL, saya bilang, saya umur udah 40-an. Saya nggak tertarik yang namanya amal biasa. Saya hanya mau kerja amal jariah. Dan cara pikirnya udah saya pakai dari dulu. Saya bilang, apa itu amal jariah? Ilmu, anak, sedekah. Ya, anak ini intinya adalah orang-orang yang berhasil berubah membaik wasilah lewat tangan kita. Jadi tidak harus anak kandung, bisa santri, bisa murid, ya, bisa anak didik, anak asuh, anak angkat, bisa. Ya, mitra juga bisa. Oke? Nah, sedekah, ilmu, anak. Jadi terkait juga nih, mendidik anak pakai sedekah juga, pakai uang juga. Mendidik anak pakai ilmu juga itu. Jadi terkait nih tiga-tiganya semua. Ya. Makanya bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di BP, mau cari apa? Mau cari rupiah di sini, amal jariah di sini, cari ilmu di sini. Ya. Bahkan yang masih jomblo, ya, cari jodoh juga di sini. Mau cari jomblo-jomblo premium, ngerti bisnis, ya, amal oke, itu insya Allah di BP juga ada. Ya. Jadi insya Allah komplit semuanya. Kita buka slide yang terakhir. Ya, kita buka slide terakhir. Ini kamera ya, menjadi operator. Saya pakai teknologi. Teknologi apa namanya? Teknologi istri ya. Nah ini Astrid yang ngatur-ngatur semuanya, yang gerakin semuanya ya. Saya belum punya justice ya. Oke, ini tadi postingan saya tadi pagi ya. Itu ada promosi BP sebenarnya 2 kalimat ya. Teman-teman tolong di share ulang ya di story ya. Tolong share ulang di story. Yang di Facebook langsung share aja. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera balik ke saya. Postingan yang tadi ya, langsung share ya. Share ulang. Nampol gurunya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kameranya bisa bergerak nih. Terima kasih Mas Ipo dan makasih juga istrinya. Terima kasih.
Assalamualaikum. Barakallah, sehat selalu semua ya. Terima kasih ya. Amin. Terima kasih, Ica. Iya, Ica.